Makanya dikatakan hukum yang utama dan pertama. Cinta kepada Tuhan adalah perintah. Nah, kita perlu membagi dua, di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Perintah di dalam perjanjian lama dipandang sebagai hukum, sedangkan perintah di dalam perjanjian baru dipandang sebagai kasih. Itulah yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau saudara ada di masa perjanjian lama, segala sesuatu ketika kita tidak melaksanakan suatu perintah yang Tuhan kehendaki, tidak ikut firman Tuhan secara baik dan benar, maka akibatnya adalah penghukuman. Banyak orang Kristen berkata, wah, kok Tuhan di perjanjian lama itu sepertinya sadis, kejam. Saudara akan melihat Nabi Musa, nabi yang besar, dengan tangannya sendiri membunuh begitu banyak orang. Bahkan di perjanjian lama, hamba Tuhan seperti saya ini sangat beresiko, saudara. Di perjanjian lama itu hamba Tuhan yang masuk ke ruang Maha Kudus, kakinya diikat dengan tali, kakinya dipasang giring-giring. Jadi dari luar, karena tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, sehingga imam-imam yang lain hanya bisa menunggu di luar. Dan hanya imam besar, kurang lebih seperti saya ini Bapak Ibu, gembala sidang, yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu. Tetapi kalau saya punya dosa, maka dipastikan ketika saya masuk, saya tidak akan keluar lagi. Dan orang-orang di luar tidak boleh masuk mengambil mayat saya. Itulah kenapa dipasangkan giring-giring, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka mendengar tidak ada lagi bunyi giring-giring di dalam ruang Maha Kudus, maka mayat itu harus ditarik dengan tali. Tidak boleh orang sembarangan masuk mengambil mayat di dalam sana. Jadi perintah di dalam perjanjian lama itu begitu kaku, dan perintah itu dipandang sebagai hukum. Pertanyaannya, apakah ketika perintah Tuhan kita pandang sebagai hukum, mampu atau berhasilkah kita melaksanakannya? Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada di perjanjian lama, rata-rata mereka gagal melaksanakan perintah Tuhan. Kita tahu Nabi Musa, nabi yang hebat, yang dikatakan tidak akan ada lagi sejak dunia dijadikan sampai kesudahannya, yang bisa membelah laut, Bapak Ibu, untuk orang bisa melalui di tengah-tengahnya. Nabi yang begitu hebat, yang jenazahnya dikuburkan Tuhan sendiri. Karena sampai hari ini banyak orang mencoba mencari tulang Nabi Musa dan tidak menemukan. Tetapi saudara tahu, Musa yang luar biasa itu tidak pernah masuk ke tanah perjanjian, sebagaimana Tuhan memanggil dia, memerintahkan dia bahwa engkaulah yang akan memimpin umatku masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa Musa gagal? Karena di dalam masa perjanjian lama, perintah Tuhan itu dipandang sebagai hukum. Di dalam perjanjian baru berbeda. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam wujud manusia membawa perubahan yang radikal, saudara. Apa yang radikal itu? Kita memandang perintah Tuhan sebagai kasih. Itulah yang sering kita sebut kesempatan. Makanya saudara lihat ada anak Tuhan jatuh bangun di dalam dosa, seperti drama yang ditampilkan anak-anak Iu tadi, saudara. Tobat, tobat, tahu tobat, saudara? Tobat kumat, saudara. Tiba-tiba dia bisa bergairah mencari wajah Tuhan. Hampir-hampir rasanya ingin dari Senin sampai Sabtu ada di rumah Tuhan. Lalu ketika dia ditimpa satu masalah, satu musibah, tidak ada Tuhan-Tuhanan, tinggalkan Tuhan bertahun-tahun, saudara. Anehnya Bapak Ibu, 5 tahun lagi datang lagi, diterima lagi. Kita ini ada di masa anugerah, masa kasih karunia. Itulah yang sering disebut kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Tetapi selama hidup ya, kalau sudah mati tidak ada lagi kesempatan. Dari mana dasarnya kesempatan? Saudara, suatu ketika Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi yang menarik. Dia menggambarkan ada seorang tuan tanah yang menabur benih di ladangnya. Tetapi pada malam hari ada iblis, atau bukan iblis ya, si jahat, orang jahat yang datang menabur ilalang. Lalu ketika gandum ini tumbuh, ternyata ilalang juga ikut tumbuh. Saya pernah tinggal di kampung papa saya di Flores, saudara.
Saya dari Kupang lalu ke Flores, lalu namanya kita anak muda itu suka suasana atau situasi yang baru. Kalau ada om saya diajak, ayo ke sawah, ini waktunya cabut rumput. Lalu saya ikut. Saya dengan percaya diri saya pasti bisa membedakan rumput dan padi. Lalu saya ikut mencabut, dan apa yang terjadi saudara? Ternyata saya sulit sekali membedakan mana rumput dan mana padi. Begitu samanya. Dan akhirnya saya mengerti hanya mata petani-petani sejati saja yang bisa membedakan mana rumput dan mana padi, karena mirip sekali. Lalu saya dipercayakan satu petak, saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mencabut hampir semuanya, bukan rumputnya, tetapi malah padinya. Sehingga om saya datang lalu terkejut, waduh, yang kau cabut itu padi bukan rumput. Saya bilang, loh ini. Akhirnya dia tanam lagi dan saya diusir. Nah, Alkitab mencatat begini, saudara. Setelah gandum dan ilalang itu tumbuh, maka hamba-hamba dari Tuhan ini menjadi tahu, waduh, ternyata ada orang yang menabur ilalang. Lalu pergilah menghadap tuannya dan berkatakan, Tuan, ternyata di ladang itu ada juga ilalang yang ditabur oleh si jahat. Apakah kami harus mencabutnya? Apa jawab Tuhan itu, saudara? Biarkan mereka tumbuh bersama. Nanti mereka akan dipisahkan waktu penuh penuai. Cukup lama, saudara. Saya mencari menggali tentang hal ini. Tetapi saya mengerti di kemudian waktu, ilalang dan gandum ini bicara manusia. Memang ada yang dikatakan diutus oleh iblis, Bapak Ibu bayangkan. Saya berharap itu tidak ada di tempat ini, tentu saja. Amin. Semua kita berasal dari Tuhan. Tetapi dikatakan biarkan mereka tumbuh bersama. Ada apa dengan tumbuh bersama ini? Ternyata saya melihat inilah kesempatan manusia mereka yang jahat, Tuhan mengubahnya untuk kebaikan. Siapa tahu ilalang itu menjadi gandum. Karena apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi kita ada di masa yang luar biasa. Di masa Tuhan Yesus datang memerintah, dan kemudian hukum yang tadi, perintah yang dipandang hukum di masa perjanjian lama, sekarang berubah menjadi kasih. Maka ketika itu kita lihat Tuhan Yesus menjawab ketika Farisi ini bertanya, mencobai dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati. Saudara, sesuatu yang dikerjakan dengan kasih itu berbeda dengan sesuatu yang dikerjakan karena takut. Hukum itu pasti sama dengan ketakutan. Sesuatu yang kita kerjakan dengan kasih itu berbeda sekali ketika kita mengerjakan sesuatu dengan perasaan takut. Nanti saudara buka di kitab Wahyu, ternyata takut itu adalah gerbong pertama masuk neraka, Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan berkata, jangan takut. Apa yang kau takutkan itu yang terjadi kepadamu. Nah, kita ada di dalam hukum kasih. Melaksanakan sesuatu dengan mengasihi itu berbeda. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan kasih, kita akan melakukannya dengan ketulusan. Rumah tangga yang terbangun di dalam kasih itu berbeda dengan rumah tangga yang dilakukan dengan rutinitas. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah berumah tangga tidak menjalani rumah tanggamu dengan rutinitas. Karena kalau kita lakukan dengan rutinitas, saudara, akan berubah menjadi sesuatu yang membosankan. Dia yang dulu membuat saya tergila-gila, kok sekarang menjadi gila, kan begitu, saudara? Terjadi perubahan. Karena tidak ada cinta. Makanya seharusnya jangan berkata dia mantan pacarku, sekarang menjadi istri. Harusnya sebagai suami istri kita terus pacaran terus, saudara, supaya jangan bosan. Sehingga ketika nanti kita melihat yang baru, lalu berkata itu perjanjian baru yang di rumah perjanjian lama. Itu yang sering terjadi. Tetapi berbeda ketika sesuatu rumah tangga itu terbangun dengan kasih. Apa yang terjadi kalau orang punya hati yang kasih? Dia akan penuh dengan kreativitas. Karena ketika kita melakukan dengan kasih, itu bicara tanpa pamrih. Apa yang kita beri tidak pernah kita harap kembali. Nah, di dalam Tuhan Yesus perubahan ini terjadi.
Kita memandang segala sesuatu dengan kasih. Perintah Tuhan kita pandang dengan kasih. Sehingga apa yang terjadi? Alkitab berkata apa? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Saudara melihat, kalau kita baca Alkitab, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ikut Tuhan Yesus kan? Hari-hari bersama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka gagal pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Mereka menjadi gagal. Lalu kita tahu ketika Tuhan Yesus datang kepada Petrus, kita yang itu saudara. Apa pertanyaan Tuhan kepada Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Kedua, sampai ketiga. Lalu Petrus dengan sedih hati berkata, engkau tahu segala sesuatu. Walaupun Petrus menggambarkan kepada Tuhan, saya mengasihi engkau dengan keterbatasan sebenarnya. Tetapi begini saudara, ternyata ketika kita melakukan sesuatu dengan kasih, itu pada pandangan Tuhan itu sesuatu yang bernilai lebih. Bukan soal berhasilnya, bukan soal kesuksesannya. Kalau manusia sering memandang kesuksesan, kalau Tuhan memandang hati, makanya kita berkata jagalah hatimu dalam segala karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, kita ingat waktu Tuhan memerintahkan Samuel untuk menemukan anak Isa. Apa yang terjadi? Samuel melihat beberapa kakak Daud dan dia terpesona sebab mereka tinggi, mereka gagah, mereka hebat, mereka tentara yang terlatih dan mereka dipastikan cocok memerintah di Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, engkau melihat rupa, aku melihat hati. Hati apa yang Tuhan lihat dari Daud? Hati yang memandang Tuhan dengan kasih. Itulah kenapa Daud punya kesalahan lebih jahat dari Saul punya kesalahan. Tetapi kenapa Tuhan begitu mengasihi Daud? Karena ternyata Daud memandang Tuhan dengan hati yang kasih. Itu bedanya saudara. Jadi kita harus melihat love God. Cinta kepada Allah itu adalah perintah yang utama dan pertama. Tetapi biarlah kita mencintai Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mungkin engkau bisa jatuh bangun. Tetapi Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, dia mampu bangkit kembali.